Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu. Dan masih bersama narasumber kita Bapak Hasbi Asadiki Esos MM, merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Golkar periode 2014-2019. Nah Pak Hasbi, sebagai seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini kan tentunya ini banyak saya mengemban amanah ya. Nah, masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 tinggal hitungan bulan lagi tentunya. Kalau boleh tahu nih, selama kurun waktu lebih kurang 4 tahun belakangan ini, apa saja nih yang telah diperjuangkan di Provinsi Sumatera Selatan untuk daerah asal? Ya, alhamdulillah dalam kurun 4 tahun terakhir bahwa periode 2014-2019 akan berakhir di bulan September. Cukup waktu untuk menyerap memperjuangkan aspirasi di Musirawas, Lubulingga dan Muratara. Alhamdulillah dukungan masyarakat cukup baik, cukup bagus untuk kami untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Di dalam fungsi kami menjalankan fungsi anggaran atau budgeting, bahwa kami cukup banyak menerima aspirasi masyarakat untuk baik itu membangun jalan, membangun jembatan, membangun sekolah yang ada di Lubulingga, Musirawas Utara. Tetapi alhamdulillah kita sudah berupaya maksimal dalam hal memperjuangkan aspirasi tersebut. Sebagai contoh, SMA, SMK di Lubulingga untuk 1 tahun ini sudah cukup kegiatan sarana prasarana sudah cukup kita maksimalkan, baik itu mobiler sekolah maupun rehab sekolah maupun ada RKB di sekolah masing-masing seperti itu. Yang kedua, diprioritaskan di dalam tahun 2019 ini adalah penyelesaian jalan provinsi. Itu yang merupakan kewenangan dari provinsi. Untuk ruas jalan di provinsi di Kota Lubulingga, Musirawas Utara ada 2 ruas jalan, yaitu Simpang Priuk sampai dengan Terawas, itu ruas pertama. Yang kedua, ruas kedua itu yaitu Terawas Tabatinggi Maur. Alhamdulillah tahun ini sudah dimaksimalkan anggaran. Terkucur anggaran sudah disiapkan oleh provinsi lebih kurang sekitar 32 M untuk tahun ini. Kita berharap bahwa dengan anggaran sebesar ini bisa mendorong ekonomi di Kota Lubulingga, Musirawas Utara untuk jalan-jalan ini tidak ada kendala. Dalam hal kondisi jalan ini tidak berlubang-lubang lagi seperti kemarin. Kita berharap bahwa pelaksanaan ini dimulai di bulan Februari ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan ini sampai dengan bulan Agustus pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kita berharap kepada masyarakat untuk membantu kami dalam pengawasan, karena pengawasan dari masyarakat ini penting untuk kita mendukung kualitas dari pekerjaan yang kita harapkan ini bisa bertahan cukup lama jalan tersebut. Kita juga berharap kepada OPD Bina Marga Provinsi untuk melaksanakan kegiatan itu secepat di dalam arti kata sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi tidak terhambat dalam proses perencanaan. Kita berharap di bulan Januari, Februari sudah berjalan kegiatan tersebut, supaya masyarakat di dalam menikmati atau melakukan aktivitas di dalam Kota Lubulingga, Musirawas Utara tidak ada kendala terhadap jalan tersebut. Ya. Yang ini menjadi prioritas tahun 2019. Masih ada pun yang belum terlaksana. Kita memaklumi bahwa pembangunan ini tidak bisa dalam 1, 2 tahun, 3 tahun. Karena terbatasnya anggaran, pasti kita melakukan prioritas anggaran, prioritas pelaksanaan. Mungkin tahun ini jalan selesai, tahun depan mungkin kita membantu pelaksanaan yang lain, mungkin air bersih, mungkin pelaksanaan jembatan seperti itu. Tetapi memang kerja pemerintah tidak bisa di dalam pembangunan itu 1-2 tahun, tidak bisa memang. Kita butuh waktu yang memang untuk provinsi bekerjasama dengan pemerintah Kota Lubulingga, Musirawas Utara untuk membangun daerah ini, karena tujuan pembangunan itu cuma satu, itu mensejahterakan masyarakat dan sama-sama tujuan ini untuk kita sama-sama baik APBN pusat, APBD provinsi maupun APBD kota kabupaten sama tujuannya. Pasti untuk kemakmuran masyarakat
kesejahteraan masyarakat seperti itu. Benar sekali. Nah, jadi tentunya untuk masyarakat Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara tidak terasa sesaat lagi akan ada sesuatu yang baru, yaitu pembangunan jalan itu tadi ya. Nah, kalau menjadi seorang pengemban amanah nih untuk kita semua, tentunya masyarakat Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau dan juga Muratara, memperjuangkan aspirasi bukanlah hal yang mudah. Kalau boleh tahu nih Pak Hasbi, kendala apa nih yang terjadi nih dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat nih, tentunya di lembaga DPRD Sumsel? Ya. Keterbatasan kita di dalam anggota DPRD di dalam aturan. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kota kabupaten seperti itu. Nah, selama inilah yang jadi kendala kami untuk kepada daerah untuk membantu urusan yang memang kadang-kadang masyarakat masih menginginkan jalan setapak, siring ataupun lampu jalan, padahal itu kewenangan kota kabupaten. Dan ini menjadi kendala. Kita berharap ke depan ada solusi yang ditawarkan oleh provinsi kepada kabupaten kota agar mereka memperbarui SK daerah kumuh yang ini ditetapkan pada tahun 2010 yang kemarin untuk kita perbarui supaya APBD provinsi itu bisa masuk di dalam kawasan kumuh. Karena di dalam aturan undang-undang yang kita ketahui bahwa kewenangan daerah ini tidak boleh tumpang tindih. Tidak boleh kita memasuki kewenangan kota kabupaten dan itu memang dibatasi oleh aturan. Kita berharap bahwa ke depan 2019 ini kota dan kabupaten yang di dapil kami untuk kita koordinasi supaya pembangunan ini bisa selaras, bisa kita kerjasama supaya pelaksanaannya tidak ada kendala di lapangan dan tidak ada tumpang tindih dalam satu pelaksanaan. Pembangunan itu semuanya pasti untuk masyarakat, tetapi kami dibatasi oleh aturan. Tidak boleh kita melewati aturan itu karena undang-undang membatasi kita seperti itu ya. Benar sekali. Jadi memang ada beberapa memang keinginan masyarakat mungkin yang menginginkan ini seperti itu, tapi memang tidak bisa kita laksanakan karena ada aturan itu ya. Memang ada wewenang pemerintah kota, kabupaten dan juga ada wewenang provinsi tentunya. Nah, ini baik sekali untuk masyarakat mungkin yang belum mengerti tentunya ya. Nah, kalau untuk Pak Hasbi nih ya, sebenarnya yang harus diperjuangkan ke depannya untuk daerah kita nih, khususnya Selampariah, Musirawas, Lubuk Linggau dan Musirawas Utara, apa nih yang harus diutamakan nih? Ya. Kalau Lubuk Linggau ini pintu gerbang Sumsel di barat. Kita akan mendorong anggaran provinsi maksimal di Kota Lubuk Linggau untuk Kota Lubuk Linggau ini menjadi kota kedua setelah Palembang untuk menjadi wajah Sumsel. Dan ini perlu kerjasama antara provinsi dengan Kota Lubuk Linggau supaya dalam pelaksanaannya tidak ada terkendala di lapangan atau pelaksanaan seperti itu ya. Baik kita dukung tentang program pariwisata yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun kita dukung mungkin pelaksanaan bandara yang memang ini harus kita dorong untuk pembukaan rute yang lebih banyak lagi yang di kota-kota kabupaten lain yang ini mendorong Kota Lubuk Linggau menjadi gerbang yang ada di Sumsel. Untuk di Musirawas dan Muratara, karena kalau Musirawas ini sudah cukup memadai dalam anggaran mereka dan APBD mereka, dan di Muratara kita mendorong untuk bersama-sama dengan Kabupaten Musirawas Utara untuk mendorong keamanan. Karena memang sektor keamanan ini menjadi hal yang vital bagi investor keluar untuk masuk ke daerah kita di Muratara. Kita berharap bahwa pembangunan itu tidak hanya pembangunan di fisik, tetapi kita membangun mental bagi masyarakat kita. Supaya mereka memahami bahwa daerah ini harus terbuka, harus menerima masyarakat dari luar yang untuk membangun daerah kita. Investor itu harus dijaga karena mereka merupakan aset yang harus untuk pengembangan di daerah supaya pemanfaatan mereka dirasakan oleh masyarakat. Jadi ini keuntungan bagi daerah, investasi luar masuk pasti membuka lapangan kerja, membuka perekonomian yang ada di masyarakat. Jadi sektor ini yang harus kita dorong di 3 kabupaten ini bersama-sama dengan pihak keamanan. Mari kita dukung keamanan di daerah kita Kota Lubuk Linggau
musyawarah dan muhyawarah setara. Baik, jadi memang benar-benar yang harus kita tingkatkan adalah kualitas dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia sendiri tentunya Pak ya. Baik. Masih banyak sekali pertanyaan yang saya ajukan kembali tentunya, dan pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.